Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan modal kecil mending trader atau scalper. Pertanyaan yang cukup berat sekali. Walaupun kami sudah beberapa tahun, tapi kalau dapat pertanyaan gini cukup berat ya. Jadi ini pertanyaannya, Bang, kalau modal masih kecil mending trader apa scalping ya Bang ya? Tentu saya akan terus tambah biar portonya lebih besar. Kemudian ada yang menjawab, belajar dulu Min 1-2 tahun baru tentuin mau jadi trader atau investor. Ini betul memang. Tapi saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu penonton setia kami ini. Jadi gini ya, sebelum saya jelaskan. Ini tingkatan psikologis orang di pasar modal ya. Investor itu lebih tenang lah kalau menurut kami ya, berdasarkan pengalaman. Kalau misalkan salah ya mohon maaf lah. Position trader itu di atasnya. Kami sudah pernah menjelaskan position trader itu apa. Kemudian trader itu lebih atas lagi, maksudnya lebih susah, tekanannya itu tinggi. Maka kalau kami pribadi, kenapa tidak jadi trader? Karena kami tidak sanggup gitu aja. Bukan masalah trader itu jelek atau apa enggak. Kami enggak sanggup dengan tekanan psikologis yang kita dapatkan, itu enggak sanggup kita. Scalper itu lebih tinggi lagi tekanannya. Jadi sangat betul-betul menurut kami ya, itu harus pintar mengambil keputusan sangat cepat, kemudian harus siap dengan kerugian yang sangat cepat ya. Jadi kami pernah punya cerita itu, jadi trader gitu ditinggal kamar mandi ya, untung ya. Ketika kami meninggalkan kamar mandi untung, balik lagi sudah balik rugi ya. Jadi ini pengalaman, jadi seperti itu. Oleh sebab itu ya, entah kenapa kalau newbie itu pengennya dari atas ini loh. Pengen jadi scalper dulu, habis itu pengen jadi trader, agak tobat jadi position trader, gak bisa lagi, akhirnya jadi investor ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa seperti itu, tapi kami ingin mengatakan kalau newbie langsung masuk ke scalper atau jadi trader langsung gitu ya, berat. Saya katakan berat, bukan masalah nggak bisa, tidak, psikologinya itu belum matang ya. Butuh, yang paling susah di pasar modal itu menenangkan psikologis ya. Jadi ini kami jelaskan terlebih dahulu. Oleh sebab itu kalau newbie langsung mau jadi scalper atau trader, ini pertanyaan yang cukup berani ya. Nah, saya ceritakan pengalaman saja ketika tahun 1 dan 2 di saham, terutama ketika dana kami masih kecil ya. Ini kan pertanyaannya, kalau masih kecil dananya gimana? Memang biasanya kalau masih kecil itu pengennya jadi scalper. Kenapa? Karena bayangannya cepat bisa mengembangkan uang. Jadi seperti itu. Ya, saya ceritakan pengalaman ketika tahun pertama dan kedua di saham ya. Dana kami waktu itu masih kecil, yaitu metode 5%. Ini mix antara metode trading dengan investing ya. Bisa dikatakan ini position trader lah, moderat seperti itu. Caranya bagaimana? Ini yang kami lakukan. Pertama, dalami pengetahuan titik support yang benar ya. Dan ini modal utama lah. Anda harus paham namanya titik support ya. Walaupun misalkan salah nggak apa-apa, salah 1, salah 2 kali, 3 kali, tapi titik support itu kalau kita dalami dengan betul itu juga akan menghasilkan keuntungan. Ini sekilas kami bahas tentang titik support ya. Titik support itu kan sebuah titik psikologis yang tidak bisa dijebol. Ingat itu, titik psikologis yang tidak bisa dijebol. Jadi memang lebih bagus ketika kita kombinasikan dengan fundamental ya. Tapi kalau Anda newbie banget, pusing, udah pahami support aja dulu lah. Nah seperti ini ada 1, ada 2, kemudian mantul ya, seperti itu. Titik support, ini titik resisten, pahami aja itu. Kemudian kami selalu masuk di titik support, intinya seperti itu, masuk titik support. Kemudian apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kalau sudah naik, jangan menunggu masuk di titik resisten. Apa? 5% saya jual. Jadi misalkan ini ada saham BSDE ya. Ini kan sudah titik support ini. 1, 2 naik ini. Ya, ini sudah 5% di sini. Jual.
Nggak peduli kalau sahamnya naik lebih tinggi, nggak peduli saya. Soalnya naik sampai 100%, 50%, enggak, saya nggak nyesal. Pokoknya masuk, naik 5% jual ya. Bagaimana kalau ada pertanyaan gini, bagaimana dengan persoalan waktunya? Kalau waktunya lama nggak apa-apa, ini kelemahan teknik yang saya gunakan. Jadi misalkan gini, sampai 1 bulan masih sideways aja, nggak 5%, ya kami masih pegang gitu. Ini kelemahannya kalau apa yang kami gunakan. Jadi support 5% jual, support 5% jual. Ini misalkan ada saham ISSP gini. Ini titik support udah masuk, habis itu naik jual. Ini sama titik support ini 1, 2 naik jual. Jadi seperti itu. Pokoknya titik support 5% jual. Tapi sekali lagi ya, Anda harus betul-betul pahami yang namanya titik support. Ya ini kuncinya di sini. Kalau Anda pahami titik support hanya ada pantulan, mantul lagi, Anda akan kalah. Kalau misalkan Anda hanya memahami misalnya, sudah mantul nih, masuk, waduh berat kalau seperti itu. Ya, pokoknya titik support tidak semudah itu. Anda harus paham, apalagi kalau bisa kombinasikan dengan volume dan lain sebagainya. Nah, durasi waktu kami pasang. Ada kadang 1 minggu kami dapat. Ada yang kadang 10 hari kami dapat. Ada yang kadang 3 bulan baru dapat ada. Bagaimana kalau ada pertanyaan gini? Bagaimana kalau ternyata titik support jebol? Ya jual. Ya. Kan tadi jualnya 5%. Ya, kami 2% jual. Seperti itu. Kalau pertanyaan lagi, apakah untung besar? Ya, intinya untung lah. Kalau untung besar kami waktu itu tidak menghitung. Ya, kami waktu itu tidak menghitung, tapi cukup lumayan untuk newbie yang belum tahu banyak tentang pasar modal, karena kami tidak punya catatannya waktu itu, tidak membayangkan kalau kami akan publikasikan segala sesuatunya di YouTube. Jadi ini bisa kalian coba. Sekali lagi kuncinya hanyalah pahami betul tentang titik support. Tapi saran kami perbanyak top up dan terus belajar dari pengalaman, karena bukan karena kami menyarankan Anda dana besar, tidak, karena saham itu kan dari persentase. Ingat, pendapatan kita itu dari persentase. Kalau misalkan kita dapat 5% dari 100 juta, 5 juta. Tapi 50% dari 5 juta ya hanya 2,5 juta. Ya, jadi seperti itu. Maka sekali lagi kalau Anda dana cukup lumayan besar, itu akan enak. Dan pesan kami seperti ini. Modal kecil dan keinginan untuk cepat memiliki uang banyak akan menjadikan Anda sebagai korban tetap di pasar modal. Ingat itu. Kalau Anda bertanya modal kecil seberapa, ya Anda tentukan sendirilah. Ya, menurut Anda kecil, pasti Anda akan ingin cepat memiliki uang banyak dengan metode-metode cepat yang ada di pasar modal. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan atau misalkan pengalaman lain, cantumkan aja di kolom komentar. Kami sangat senang sharing. Sekali lagi ini hanya pengalaman, bisa salah ya, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.